Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menyatakan, ya itulah Dia, Putra Allah, yang nanti akan dinobatkan menjadi Raja semesta alam. Nanti juga akan mati meninggalkan umatnya. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mina kepada umatnya. Mina ini adalah iman. Iman kepada mereka yang percaya. Apakah nanti pada saat Yesus datang kedua kalinya sebagai Raja semesta alam dan akan menghakimi orang hidup dan yang mati, apakah seperti yang juga Yesus sabdakan, apakah aku akan menemui iman di bumi pada saat aku kembali nanti? Apakah mina, yaitu iman yang sudah diberikan Tuhan kepada orang yang percaya, juga kepada kita semua, itu kita kembangkan. Kita tahu bahwa iman itu adalah anugerah pertama-tama, bukan melulu usaha kita. Entah bagaimana lalu membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi pengikutnya. Itulah anugerah iman yang Tuhan berikan. Bisa karena kedua orang tua kita sudah Katolik, bisa karena pasangan kita, atau apa saja, atau disembuhkan dari sakit penyakit dan sebagainya. Iman itu anugerah. Iman itu seperti mina yang Tuhan berikan, dan Tuhan meninggalkannya kepada kita, sampai saatnya Dia nanti kembali pada akhir zaman sebagai Raja. Seperti anak manusia yang di awan-awan, kata Daniel. Nah, sekali lagi menjadi refleksi kita dalam minggu-minggu ini di akhir tahun liturgi gereja, yaitu bagaimana kita mengembangkan iman yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selama hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti Yesus datang kedua kalinya, kita dengan bangga, Tuhan, aku sudah menumbuh kembangkan imanku. Paling tidak setia, masih setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bacaan pertama itu contoh yang luar biasa tentang orang yang beriman. 7 pemuda dengan ibunya. Mengapa mereka punya iman yang begitu kuat? Gak bisa dibandingkan dengan iman kita, orang Indonesia. Nanti karena jabatan aja bisa pindah. Kalau mau jadi naik pangkat, ya mau pindah enggak apa-apa, nanti kita urus, bisa kok. Atau bisnis, tender besar, ya pasti tentu miliaran atau triliunan. Kadang iman dipertaruhkan. Atau jodoh. Apalagi kalau mengalami seperti 7 pemuda dan ibunya ini, yaitu penganiayaan. Mengapa mereka punya iman yang kuat? Ya, kalau dibandingkan dengan kita yang di Indonesia memang beda. Iman mereka iman Yahudi kepada Yahweh sejak turun-temurun, sejak ribuan tahun. Dan itu hanya mereka saja, suku bangsa Yahudi. Artinya rasa memiliki bahwa yang namanya orang Yahudi itu ya pasti kepada Yahweh, titik. Tidak ada kepada yang lain. Nah, sementara kita di Indonesia ini kan ikut-ikut. Ya. Ikut-ikut, sebenarnya itu imannya orang Yahudi kepada Allah, Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga tidak sekuat mengakar seperti kalau itu memang orang Yahudi. Yang namanya orang Yahudi itu ya pasti percaya kepada Yahweh. Gitu. Tapi yang namanya orang Jawa, orang Cina, orang Flores, Batak dan sebagainya, ya tidak tahu kepada siapa suku-suku ini. Ya. Bahkan lalu tanda kutip bahasanya kita mengikuti yang baru. Apa yang baru? Gereja Katolik di Indonesia belum sampai 1000 tahun. Ya. Tapi agama Yahudi itu sudah puluhan. Ya.
sehingga mengakar. Mengakar itu artinya, saudaraku, seperti 7 pemuda dan ibunya itu, ya aku ini Yahudi, ya pasti begini sesuai dengan aturan. Semua apa yang baik sesuai dengan ajaran agama Yahudi, ya mereka lakukan. Dan itu mendarah daging. Semua masyarakatnya Yahudi ya seperti itu. Berbeda dengan bangsa lain. Maka kita bisa belajar dari 7 pemuda dan ibu ini dalam hal bagaimana menumbuh kembangkan iman, mina yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah melakukan apa yang memang kita yakini itu dari Tuhan. Seperti siang ini, datang ke sini yakin ke Puspita untuk misa. Yakin bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ragu-ragu. Kadang meskipun ngapain misa di Puspita, tidak tahu apakah ada yang berkata seperti itu. Ya. Misanya hari Minggu saja. Ngapa setiap hari juga misa? Mungkin ada tetangga atau teman yang seperti itu. Yakin bahwa ini memang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan. Seperti Santa Elizabeth Hongaria, dia anak raja, tetapi hidupnya bergaul dengan orang-orang miskin. Dia yakin bahwa ini Tuhan Yesus kehendaki. Kalau dia mengutip Matius 25, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Santa Elizabeth melakukan. Dan saya percaya pasti mendapat tentangan dari mungkin orang tuanya yang raja, teman-temannya yang putri-putri dan pangeran, ya, pasti ya, dicibir. Tapi tetap melakukan. Yakin. Dan tentu dalam hal ini saudaraku, seperti Santa Elizabeth, kalau di mereka yang di kerajaan-kerajaan Katolik itu, mereka pasti punya pembimbing rohani, biarawan atau imam. Sehingga untuk pasti bahwa ini kehendak Tuhan seringkali dikonsultasikan. Itu juga perlu kita sadari. Tidak lalu pakai pikiran kita sendiri, yakin ini benar, padahal sebenarnya tidak benar. Supaya kita juga harus hati-hati dalam meyakini sesuatu yang akan kita lakukan bahwa ini kehendak Tuhan. Untuk sekali lagi mengembangkan mina ini. Mengembangkan mina ini. Ada pengalaman lalu percaya ini kehendak Tuhan, tidak dikonsultasikan, ternyata salah. Ternyata itu dari si jahat. Sampai yang bersangkutan akhirnya habis hidupnya. Ya, bahkan melakukan pelanggaran hukum atas nama kepercayaan. Nah, ini kenapa? Karena tidak dikonsultasikan. Baik saudaraku yang terkasih, ini cara-cara mengembangkan mina atau talenta atau iman yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Puji Tuhan ketika itu sungguh berkembang luar biasa, dan puji Tuhan ketika kita tetap setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus sungguh datang meraja, kita boleh dengan bangga bahagia, Tuhan, aku setia. Dalam hidup yang lain juga, dalam apapun, orang yang setia, orang yang akan bahagia di akhir hidupnya. Karena pasti berani berkata kepada Sang Pencipta, aku sudah setia. Tentu kepada Tuhan sendiri, kalau keluarga kepada pasangannya, kalau Imam Biran Berawati kepada janji kaulnya. Kita mohon rahmat Tuhan supaya mina atau iman yang Tuhan beri itu bisa bertumbuh kembang. Lalu untuk perkembangan diri kita, dan kalau itu berkembang, bertumbuh, pasti membawa buah juga untuk orang lain. Seperti Santa Elizabeth, banyak orang miskin lalu tertolong. Tuhan memberkati kita.